Shalom Bu Melda dan teman-teman sekalian. Pada saat ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ade Gunawan Manik, Della Mora Brubangun, dan Kathleen Sofia Ikade akan mempresentasikan mengenai suatu materi yang sangat menarik, yaitu mengenai statistika. Harap diperhatikannya. Baik, sebelum saya menjelaskan terlalu dalam, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari statistika terlebih dahulu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Dan statistika ini selalu berkaitan dengan data-data. Yang dimaksud dengan data adalah ukuran dari variabel. Dan data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel di dalam sampel. Menurut jenisnya, data terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah data kuantitatif dan yang kedua adalah data kualitatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur di dalam suatu skala numerik atau skala angka. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi yang pertama data interval dan yang kedua data rasio. Adapun yang dimaksud dengan data interval adalah data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Sebagai contoh adalah IPK mahasiswa, intervalnya dari 0 hingga 4. Dan yang dimaksud dengan data rasio yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Contohnya itu persentase jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua adalah data kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur di dalam skala numerik. Namun karena di dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif ini umumnya harus dikuantifikasi dulu agar dapat diproses. Data kualitatif ini dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data yang dinyatakan di dalam bentuk kategori. Sebagai contoh, industri di Indonesia oleh Biro Pusat Statistik digolongkan menjadi yang pertama, industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerjanya 1-4 orang yang diberi kategori 1. Yang kedua, industri kecil dengan jumlah tenaga 5-19 orang yang diberi kategori 2. Yang ketiga, industri menengah dengan jumlah tenaga kerja 20-100 orang yang diberi kategori 3. Dan yang keempat adalah industri besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang yang diberi kategori 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian data ordinal. Apa sih yang dimaksud dengan data ordinal itu? Data ordinal adalah data yang dinyatakan di dalam bentuk kategori. Namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. Contohnya yaitu di dalam skala Likert. Oke, next kita masuk ke dalam data kualitatif. Berdasarkan cara perolehannya, data kualitatif ini dibedakan menjadi data diskrit dan data kontinu. Data-data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang termasuk di dalam data diskrit. Sedangkan data-data yang diperoleh dari hasil mengukur termasuk ke dalam data kontinu. Menurut sumbernya terdapat data intern dan data ekstern. Data intern ini adalah data yang diperoleh dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Sedangkan data ekstern diperoleh dari luar instansi atau perusahaan tersebut. Data ekstern dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengumpulan data. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap data yang diperoleh. Yang kedua adalah kuesioner atau angket, yaitu memberi lembar pertanyaan atau pernyataan untuk diisi beberapa orang. Yang ketiga adalah interview atau wawancara, yaitu bertanya langsung kepada seseorang atau sekelompok orang. Dan yang keempat adalah eksperimen atau tes, yaitu menguji sesuatu untuk memperoleh data baru. Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan cara memperoleh data. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari orang yang bersangkutan. Contohnya memperoleh data pengukuran tinggi badan siswa melalui pengukuran langsung tinggi badan siswa yang diukur.
Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui data yang sudah ada sebelumnya atau tidak langsung dari orang yang bersangkutan. Contohnya, memperoleh data alamat siswa melalui file Excel yang diberikan oleh staf tata usaha sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal mengenai pengumpulan data. Berikut adalah data nilai matematika kelas 5 SD Mawar Melati. Nilainya yaitu 90, 86, 78, 84, 90, 97, dan 88. Di sini kita diminta untuk mencari nilai terendah, nilai tertinggi, berapa banyak siswa yang nilainya di atas 85, dan berapa banyak siswa yang mendapat nilai 90. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan soal. Pertama-tama, agar lebih mudah menemukan jawaban dari 4 pertanyaan tadi, maka lebih baik kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Menjadi 78, 84, 86, 88, 90, 90, dan 97. Lalu dari data tersebut dapat kita lihat bahwa nilai terendahnya adalah 78 dan nilai tertingginya adalah 97. Lalu dapat kita ketahui juga bahwa banyak siswa yang nilainya di bawah 85 adalah 2 siswa, yaitu yang mendapat nilai 78 dan 84. Lalu banyak siswa yang mendapat nilai 90 adalah 2 orang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian populasi dan sampel. Kata populasi dan sampel ini mungkin terdengar tidak asing bagi teman-teman, karena sering digunakan dan mungkin sudah dibahas pada waktu kita berada di SMP atau SMA. Namun pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahasnya bersama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan populasi dan sampel ini dan apa-apa saja perbedaannya? Nah, untuk mengumpulkan dan mengolah data, maka diperlukan populasi dan sampel. Adapun populasi itu adalah sebuah kelompok objek pengamatan atau riset yang pada nantinya dapat berbentuk hewan, barang, hingga manusia, dan masih banyak lagi. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi yang akan diteliti. Sampel harus menggambarkan sifat dan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti tersebut. Nah, terdapat beberapa contoh teknik sampel yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah sampel random sederhana, contohnya undian atau dibantu oleh komputer untuk mengacak. Lalu yang kedua adalah sampel bertingkat. Contohnya, peneliti memerlukan sampel yang mewakili mahasiswa PGSD angkatan 2021, 2020, 2019, dan 2018. Yang ketiga adalah sampel kebetulan. Contohnya, misalnya sampel ditemukan saat peneliti sedang berada di mall. Dan yang keempat adalah sampel bertujuan. Contohnya, peneliti mencari sampel bercirikan wanita di atas 25 tahun, WNI, belum menikah, sudah bekerja, dan hidup mandiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengurutkan data tunggal. Data statistik yang terkumpul umumnya masih tersebar dan tak berurutan. Nah, untuk mengetahui nilai tertinggi dan terendah, data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Di sini ada contoh soal untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Banyak data di sini adalah 40. Berikut adalah hasil dari 40 data tadi yang sudah diurutkan dari 5 hingga 73. Selanjutnya kita akan masuk pada ukuran pemusatan data tunggal. Nah, dalam materi ini kita akan membahas mengenai penghitungan mean atau rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mean atau rata-rata. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Mean disimbolkan dengan tanda sebagai berikut. Rumus mean data tunggal adalah rata-rata sama dengan sigma xi per n. Dengan keterangan x dengan garis strip di atasnya adalah nilai rata-rata, xi adalah nilai data ke i, dan n adalah banyaknya data. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal mengenai mean. Soalnya adalah sebagai berikut.
Hitunglah mean dari data berikut ini, 2, 3, 3, dan 4. Berikut adalah pembahasannya. Diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 3, dan X4 sama dengan 4. Dengan N sama dengan 4. Yang ditanya adalah rata-ratanya. Maka, jika kita masukkan ke dalam rumusnya, 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 4. Maka sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. Maka nilai mean dari data di atas adalah 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam median. Median adalah nilai tengah pada data yang telah diurutkan. Median disimbolkan dengan ME. Rumus median data tunggal. Ketika data berjumlah ganjil, nilai median berada di tengah. Namun, apabila jumlah data genap, maka nilai median adalah dua data yang berada di tengah. Kita akan masuk membahas mengenai rumus dari median. Yang pertama, mencari jumlah data ganjil. Rumusnya adalah median sama dengan nilai data dikali jumlah data ditambah 1/2. Untuk jumlah data genap, rumusnya adalah median sama dengan setengah dikali nilai data dikali jumlah data per 2 ditambah nilai data dikali jumlah data per 2 ditambah 1. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal median. Hitunglah median dari data berikut ini. 9, 1, 3, 7, 5. Pembahasannya, langkah pertama yang harus kita kerjakan ialah mengurutkan data dari 9, 1, 3, 7, 5 dari yang terkecil hingga ke terbesar menjadi 1, 3, 5, 7, 9. Langkah yang kedua, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu median sama dengan X dikali N tambah 1/2. Menjadi hasilnya sama dengan median sama dengan X dikali 5 tambah 1/2 sama dengan X dikali 6/2 sama dengan X 3. Maka median pada data di atas terletak pada data ketiga, yaitu 5. Yang terakhir adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data, disimbolkan dengan MO. Rumus modus data tunggal adalah menentukan modus dalam data tunggal tak perlu menggunakan rumus apapun. Kita hanya perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, lalu mencari nilai yang paling banyak muncul dalam urutan tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal dari modus. Carilah nilai modus dari data berikut: 2, 5, 5, 7, 7, 6. Langkah yang pertama, kita harus mengurutkan datanya dari 2, 5, 5, 7, 7, 6 menjadi 2, 5, 5, 6, 7, 7. Maka kita akan menemukan dua buah modus, yaitu 5 dan 7, karena muncul sebanyak 2 kali. Jadi modus dari data di atas ialah 5 dan 7. Hal ini disebut sebagai bimodal karena memiliki 2 modus. Selesai sudah pembelajaran kita tentang data statistika pada hari ini. Di sini kelompok kami mencantumkan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat kita mengerti. Kami meminta maaf atas kekurangan kami dalam menyusun materi ini dan tutur bahasa kami yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam hangat dari kelompok 5.